Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Selamat untuk Indonesia, bravo! Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Ada yang kayak menggelitik gitu ya kelihatannya ya. Jadi ada kesan pecah kongsi antara Partai Nasdem dan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Kawan-kawan di sini yang sudah beberapa hari yang sudah tidak pulang dari daerah masing-masing itu udah sampai 3 hari ini mereka menunggu keadilan dan kejujuran dari KPU. Kita minta di sini kejujuran dan keadilan aja dari KPU seperti apa mereka nantinya kan gitu. Apakah mereka nunggu kita bubar baru diumumkan? Kan begitu. Oh, jadi Bapak benar bertahan sampai pada akhirnya KPU menetapkan itu? Kita bertahan sampai KPU itu menetapkan. Kan ada beberapa partai yang akan menggugat di MK nanti kan gitu. Contoh ada PDI, dari 03 ada Hanura, ada Perindo, ya kan? Ada dan yang lain-lainnya, P3, PDI, Hanura, Perindo. Dari 01 ada Nasdem, PKB, PKS kan yang gitu. Karena dan dinyatakan oleh 03 itu nanti di MK itu ya, 03 yang menyatakan ya. 03 itu akan memberikan saksi satu yang akan dihadirkan oleh dari 03 itu Kapolda, dan saksi ahlinya kita nggak tahu siapa yang akan dihadirkan oleh mereka, saksi ahli untuk kecurangan. Dan termasuk semalam saya nonton di Rakyat Bersuara, Rocky Gerung menyatakan kecurangan pertama kali itu ada di TPS 90, yaitu ada di kantor MK. Yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku, selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Bang Henry, tapi ini apa sih sebenarnya tujuan dari gugatan ini? Apa yang ingin dibuktikan dan apa yang akan diharapkan? Pertama, membatalkan putusan KPU tentang penetapan, ya penetapan yang akan mereka ucapkan nanti itu kan dituangkan dalam putusan. Ya? Mendiskualifikasi pasangan 02. Kemudian melakukan pemilihan umum ulang Pilpres ya dengan tidak mengikut sertakan pasangan 02 sekarang yaitu Prabowo sama Gibran. Saya Krisyanto Yenoni mendukung dilaksanakan pemilu ulang. Tapi syaratnya adalah pihak-pihak yang menginginkan diadakannya pemilu ulang yang harus menanggung sepenuh-penuhnya biaya pemilu. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Oposisi di Indonesia ini semua. Kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Nggak ada yang nggak curang, bos. Mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu. Saya Nasdem. Saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket, tapi tunggu Hasil realcon. Realconnya selesai dulu supaya kita clear bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu untuk menambah suara di partainya masing-masing. Sosok-sosok seperti ini yang patut menjadi panutan, contoh, teladan bagi generasi muda bangsa ini. Pertanyaan saya, bisa nggak sih para politisi negeri ini mencontoh kepada Ibu Irma, Nasdem, agar supaya masyarakat itu merasa adem ayem?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini atas nama pribadi saya ingin juga mengucapkan selamat untuk Indonesia sebenarnya ya. Ini merupakan pendidikan politik yang sebenarnya bisa disampaikan oleh para elit politik terhadap segenap rakyat Indonesia agar tidak terus-terusan bergaduh soal beda pandangan, beda dukungan, beda pilihan, agar ini tidak terus-terusan menjadi kisruh di masyarakat, ya kan? Nah, sehingga para elit politik ini kalau boleh sekedar masukan, ya bisa memberikan pendidikan politik yang sehat seperti ini kepada masyarakat, bahwa rakyat itu hanya boleh berbeda ketika di masa-masa kampanye, di masa-masa pemilu. Tetapi ketika selepas dari itu sudah ada hasil yang menunjukkan pasangan capres-cawapres mana yang berpotensi akan keluar sebagai pemenang, itu semestinya menjadi kemenangan kita semua sebagai bangsa yang patut kita syukuri bersama-sama, seperti itu, ya kan? Silakan kita berbeda pandangan, kita berbeda dukungan, kita berbeda pilihan, itu di masa-masa kampanye, di masa-masa pemilu. Tetapi selepas dari itu, pasangan capres-cawapres manapun yang terpilih, semestinya itu kita terima, kita akui, kita hormati bersama-sama sebagai suara rakyat. Itulah suara rakyat. Merujuk kepada prinsip demokrasi, suara terbanyak haruslah yang diterima, diakui, dan dihormati sebagai suara rakyat. Ya kan? Itulah sebenarnya wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Begitu. Hanya saja terkadang para elit politik ini terlalu ego dan kemudian menggiring masyarakat ke dalam sentimen yang tidak sehat. Ya kan? Jadi yang pertama, sebagai pribadi, saya Krisyanto Yen Oni ingin juga mengucapkan selamat untuk Indonesia atas presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, jadi Indonesia saat ini katakanlah sudah memiliki presiden dan wakil presiden yang baru periode 2024-2029, tinggal menunggu kapan pelantikannya saja. Ya kan? Nah, kemudian kalau ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak capres-cawapres yang kalah, tentu saja ada aturan mainnya, ada mekanismenya, sudah diatur rapi, tertata oleh negara ini, ya silahkan diikuti saja mekanisme aturan yang ada, kan seperti itu. Jadi pada dasarnya kita sebagai bangsa Indonesia harus mensyukuri atas pengumuman yang sudah menunjukkan siapa atau pasangan mana yang bakalan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 dan 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap bapak-bapak aparat Polri, mungkin juga ada aparat TNI yang dilibatkan dalam pengamanan aksi. Baik itu di depan kantor DPR RI maupun juga di depan KPU atau Bawaslu ya. Ya kan? Konon aksi damai tapi sampai ada peristiwa bakar-bakaran ya kan, gambar Presiden Jokowi dan ada juga teriakan-teriakan lengserkan Presiden Jokowi gitu kan. Aksi damai model apa gitu ya. Jadi kalau dikatakan aksi damai, ya wes aksi damai gitu. Silakan Anda punya kebebasan untuk berekspresi, Anda punya kebebasan untuk menyatakan pendapat, ya silahkan itu dimanfaatkan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip adab dan sopan santun. Saya pikir begitu, ya enggak sih? Jadi sebenarnya itu adalah harapan rakyat Indonesia di mana bapak-bapak aparat Polri dan TNI kemudian bersinergi ya untuk sama-sama menjamin stabilitas keamanan bagi seluruh warga negara. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak aparat Polri, mungkin juga ada aparat TNI yang dilibatkan dalam pengamanan aksi demo di depan kantor DPR RI maupun juga di depan KPU. Terima kasih banyak.
dari saya sebagai rakyat. Dan yang ketiga, ada yang kayak menggelitik gitu ya kelihatannya ya. Jadi ada kesan pecah kongsi antara Partai Nasdem dan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Ini yang menurut saya menggelitik gitu ya. Kenapa? Karena kecuali ya, lain hal kalau Partai Nasdem ini tidak mendukung agenda hak angket DPR. Lain ceritanya kalau begitu, ya kan? Tetapi jelas-jelas Partai Nasdem ya secara formal telah menyatakan bahwa akan ikut dalam upaya hak angket DPR, ya kan? Tetapi saya melihat seperti pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin ini ingin merawat masa pendukungnya sendiri, gitu, terlepas dari Partai Nasdem. Nah, saya melihat ini semacam wujud daripada pengkhianatan terselubung terhadap Partai Nasdem. Padahal pengusung utama pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin adalah Partai Nasdem, ya enggak sih? Nah, sehingga saya pikir kalau ada upaya-upaya seperti menggulirkan hak angket DPR atau apa, pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin tidak boleh berlepas diri daripada Partai Nasdem sebagai pengusung utama mereka, begitu. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, ada kesan bahwa Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini kepengen merawat masa pendukungnya sendiri tanpa melibatkan Partai Nasdem. Pecah kongsi kira-kira bahasa sederhananya, begitu. Nah, ini yang saya sayangkan gitu ya, saya sayangkan sekali. Tapi it's okay, ini negara demokrasi dan negara sudah menyediakan segala aturan, mekanisme yang ada untuk dilalui. Silakan itu ditempuh. Tentunya bapak-bapak capres-cawapres yang kalah menurut hitungan real count KPU juga haruslah ada upaya untuk mengademkan suasana, ya. Jangan sampai ada narasi-narasi yang berbau provokasi yang semakin membakar sentimen barisan pendukung dan kemudian bertindak anarkis gitu ya, melakukan aksi-aksi brutal itu saya pikir tidak bermartabat dan tidak mendidik masyarakat secara umum, saya pikir begitu ya. Dan yang keempat ya, yang keempat ini saya tertarik sekali dengan Ibu Irma Nasdem ya. Ibu Irma Nasdem ini ceplas-ceplos dan menurut saya sebenarnya rakyat itu membutuhkan politikus seperti ini gitu ya, politikus yang berani berbicara dengan mengemukakan pandangan yang positif tetapi juga proporsional dan kemudian fair gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak begitu terkesan tendensius dan kemudian sentimental, tetapi betul-betul mengemukakan satu pandangan yang bisa objektif, ya, jernih, sehat, menenangkan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Jadi Ibu Irma Nasdem ini belakangan menurut saya beliau adalah bintang di publik yang sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya pikir seperti itu ya. Jadi kembali lagi saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada, kita harus kembali kepada prinsip demokrasi. Suara terbanyak haruslah yang diterima, diakui dan dihormati sebagai suara rakyat. Itulah sebenar-benarnya wujud nyata daripada kedaulatan rakyat. Dan capres-cawapres yang dinyatakan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 itu bukan sebatas kemenangan barisan pendukungnya saja, tidak. Itu merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Oke. Berbeda pandangan, pilihan ya, itu hanya boleh terjadi di masa-masa kampanye, masa-masa pemilu. Tetapi setelah Pilpres itu sudah kita lalui dan sudah jelas pasangan mana yang berpotensi bakalan diumumkan sebagai capres-cawapres terpilih, harus kita terima, kita akui dan kita hormati
sebagai hasil dari suara rakyat, sebagai wujud nyata daripada kedaulatan rakyat, dan harus kita pandang bersama-sama bahwa itu merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indonesia, ya, bukan sebatas kemenangan barisan pendukung Prabowo Gibran saja. Itu kemenangan kita semua, kemenangan bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, akhir kata, selamat untuk Indonesia. Hormat untuk semuanya. Indonesia sudah kelihatan punya presiden dan wakil presiden yang baru. Tinggal menunggu kapan pelantikannya saja untuk kepemimpinan bangsa Indonesia periode 2024-2029. Selamat untuk Indonesia. Bravo! Saya Kristianto Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam NKRI.